beras. Impor beras. Impor beras. Selamat pagi pemirsa, kembali dengan saya Malika dan saya Helena dalam Unpar Breaking News, dan kami akan menemani Anda pagi hari ini. Berita terkini, aktivitas ekonomi yang mulai memasuki era perdagangan bebas mengakibatkan Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya yaitu ketergantungan pada impor beras di Indonesia. Impor beras dilakukan untuk menjaga stok beras nasional yang terdapat pada Badan Usaha Logistik, dan ada beberapa beras yang memang tidak diproduksi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia termasuk dalam negara konsumsi beras terbesar, sehingga kebutuhan beras dalam negeri terus meningkat. Oleh karena itu, para petani lokal harus dapat meningkatkan kualitasnya agar dapat bersaing di pasar bebas. Ketidaksiapan para petani mengakibatkan Indonesia masih harus mengimpor beras. Ketergantungan pada impor beras juga disebabkan karena fluktuasi harga beras, di mana kenaikan harga beras menurunkan permintaan beras. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami mengundang Syafa Kanaya yang akan melaporkan di Semarang, Jawa Tengah. Syafa Kanaya, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Helena, perkenalkan nama saya Syafa Kanaya yang sekarang sudah berada di Pasar Johar, Jawa Tengah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan ini, saya akan mewawancarai seorang pedagang beras yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun di sini. Boleh diperkenalkan dengan Ibu siapa di sini? Nama saya Sherin Christina. Saya udah menguasai di bidang sektor pasar beras hampir 5 tahun sih. Baik, Bu Sharon, boleh dijelaskan nggak sih masalah apa yang sebenarnya sedang terjadi di sektor beras ini dan bagaimana menghadapinya? Kalau belakangan ini sih kita panen raya ya, di bulan Maret ini. Kami mengharapkan sih pemerintah agar memperkecil jumlah impor beras, apalagi di tengah wacana pemerintah yang akan mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton ya. Hal tersebut membuat harga gabah kering tuh jadi anjlok sih. Terus menurut kami para petani dan pedagang beras, kebijakan tersebut nggak masuk akal sih. Kira-kira nih harga gabah sekarang berapa dan apa dampak dari kebijakan impor tersebut? Kalau sekarang tuh yang terbaru ada di beberapa daerah, harga gabah kering tuh udah jatuh hampir 3.500 per kilonya. Yang normalnya biasanya 4.500 sampai 5.000 per kilonya. Hal tersebut juga menurut kami ketahanan pangan nasional jadi melemah ya. Terus kita juga kan negara komoditas juga, kita bisa produksi sendiri, kenapa kita harus impor beli ke negara lain gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Sharon. Kalau boleh saya simpulkan dari penjelasan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa para petani dan pedagang merasa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah melemahkan ketahanan pangan nasional, dan juga mereka merasa lebih sulit untuk bersaing dengan pasar impor. Terima kasih, saya Syafa Kanaya, kembali ke studio. Terima kasih Syafa Kanaya atas laporannya dari Pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah. Saat ini telah hadir juga perwakilan dari Badan Usaha Logistik, Ibu Angle Sharon. Oleh karena itu, mungkin Ibu Angle Sharon dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai permasalahan yang saat ini sedang terjadi, serta langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Saya Angel Sharon, saat ini kebetulan menjabat sebagai Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog. Impor beras saat ini banyak dilihat sebagai kebijakan yang melemahkan ketahanan pangan nasional. Namun sebenarnya jika dilihat lagi, keputusan negara untuk melakukan impor beras itu merupakan sebuah keputusan yang tepat, karena kegiatan ini dapat menahan kenaikan harga komoditas di masyarakat. Negara juga tidak hanya semata-mata melakukan impor beras, tetapi mengusahakan agar beras impor tidak datang berbarengan dengan masa panen beras lokal, agar hasil panen lokal juga tidak akan terganggu dan tetap bisa ditarik hasilnya, sehingga tidak merugikan petani dan juga pedagang beras. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Angel Sharon atas penjelasannya. Pada penjelasan Ibu Angel Sharon, selaku perwakilan dari Badan Usaha Logistik, kami dapat menyimpulkan bahwa kegiatan impor yang dilakukan oleh pemerintah juga sudah melalui banyak pertimbangan dan diupayakan sebaik mungkin agar tidak merugikan petani dan pedagang beras. Informasi tadi menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Kami, Malika dan Helen, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.